Gue di Zoki Game. Kita setelah sekian lama ya tidak membahas yang namanya apa ya namanya. Oh ya, namanya Iceberg. Kayaknya kita akan membahas lagi ya. Kebetulan gue nemu yang bagus nih, dan juga yang pasti ada nilai pendidikannya, dan juga kebetulan gue ya rada-rada bisa lah di bidangnya. Oke, let's go, langsung aja ya. Kita coba serangan umum 1 Maret. Serangan 1 Maret ini mengarah itu ya ke serangan umum 1 Maret di tahun 1949 di Yogyakarta ya kan. Ya bisa yang kadang disebut juga dengan 6 jam di Yogyakarta ya kan, dengan dimulai jam 6 pagi itu, alarm jam pagi sampai siang jam 12 lah. Tujuannya sendiri buat memberitahu ke dunia ya kalau TNI itu masih ada, dan juga ya pokoknya buat apa namanya itu, menguntungkan di meja perundingan. Lupa gue, kalau nggak meja bundar tuh royal, lupa gue mendingan apa. Dan bisa bilang serangan 1 Maret ini menurut gue ya serangan gertak kabur cuy. Kenapa? Karena kebetulan abis itu diserang kan jam 6 pagi, abis lewat jam 12 itu langsung balik lagi ke hutan. Ya nggak semuanya ke hutan sih, ada yang kabur ke daerah Kebal. Daerah Kebal itu maksudnya daerah yang nggak bisa diapa-apain Belanda. Salah satunya ya Keraton Yogyakarta, itu satu daerah Kebal tuh. Kayak gitu aja, jadi gitulah. Oke, Republik 1945-1949 ya secara garis besar ini merujuk semua peristiwa fisik ya kan yang terjadi selama perang revolusi Indonesia di antara tahun segitu. Oke, jelas ya. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran di daerah Ambarawa ya, dan merupakan karir pertama ya yang Jenderal Sudirman berkarir di saat perang revolusi. Ya waktu itu bisa memukul balik tukang teh alias England alias Inggris dari Ambarawa ya kan, dengan cara itu serang kepung gitu. Sulit undang apa itu, serang kepung itu aja, sampai ya pokoknya mundur ke Ambarawa sampai ada tugu monumen juga tuh di Ambarawa, namanya Palangan Ambarawa, dibangun untuk memperingati pertempuran tersebut. Oke, peristiwa Hotel Yamato. Ya, peristiwa Hotel Yamato sebenarnya itu peristiwa yang di hotel ya, di hotel di Surabaya yang namanya Hotel Yamato, bukan kapal Yamato, walaupun sama-sama namanya Hotel Yamato. Paham nggak? Wah, ada yang paham nanyain gue tuh apa? Komen di bawah, oke. Oke, sambung. Ya sebenarnya Hotel Yamato ini apa namanya, bisa dibilang provokasi halus ya kan oleh Belanda, yang karena waktu itu mengibarkan bendera Belanda ya di atas Hotel Yamato, yang memancing amarah warga sekitar ya. Ini maksudnya apa nih? Provokasi halus ya bahasanya. Dan akhirnya karena warga yang marah ya kan, akhirnya warga tuh yang berinisiatif membawa tangga kan, terus manjat ke atap menaranya. Terus akhirnya warga yang marah itu ngerobek bendera Belanda itu yang bagian birunya ya. Ya udah kelar. Dan masalahnya tubuhnya banyak ya, tubuhnya tiangnya tinggi sampai tuh lihat sendiri gue fotonya, sampai 2 lapis tangga anjir. Oke, dan secara tidak langsung ya kejadian di Hotel Yamato ini memicu pertempuran Surabaya secara tidak sengaja. Ya sebenarnya ditambah sama skandal Malabi juga ya, tapi ya kita bahas lain kesempatan. Oke. Pertempuran Surabaya seperti namanya ya, pertempuran yang terjadi pada 10 November 1945 yang di Surabaya ya kan. Ini sebenarnya ya seperti yang gue singgung tadi, karena pertama tuh karena insiden di Hotel Yamato ya kan, sama terbunuhnya apa namanya, Brigadir Malabi itu kayaknya orang Inggris ya, pasti orang Inggris, maksudnya pernah gelut di daerah Burma ya, daerah Burma lah. Sebenarnya Malabi ini bisa dibilang mati konyol sih, bukan mati konyol ya, kocak aja seperti. Soalnya kan Malabi ini ceritanya kan kan perundingan tuh apa TKR lokal sama pemerintah Indo juga kan, soal urusan di Surabaya ini.
Malabi yang ngurus itu. Terus karena nggak sengaja, karena waktu itu para pejuang kita kebetulan ya bisa dibilang ya pendidikannya kurang lah ya kan. Memang betul kurang coy, gue nggak ngerentahin, cuma memang betul kurang. Kenapa? Karena bukan artinya kan kalau perdamai, kalau dunia itu kan semua pihak harus tahan diri kan, bagi petinggi itu nggak boleh langsung asal nggak boleh masuknya, ya melanggar hukum gini ya kalau nggak salah, apa hukum perang gue lupa. Terus kan singkat cerita kalau malam ini ada dua versi sih, antara di Brondong, katanya di Brondong sama eh mobilnya di Kena Granat ya, ada dua versi. Jadi ya gitu ya, cukup disayangkan sih gara-gara kejadian ya, misalnya lihat emosi ya kan, jadi micu perang ya kan. Emosi sama ke pejuang kita nggak tahu hukum internasional kan, maka itu wajar sih ya, seolah aja belum tentu mengenyam anjir ya. Sebenarnya banyak sih war crime pejuang kita. Nanti kita bahas, ini kita ada ntar di bawah, kita bahas saja war crime-nya. Salah satunya ya jadi nembak ambulan ya kan. Pas Surabaya ini untuk buat yang pejuang lokal ini nggak salah juga sih. Kenapa? Karena kan mereka nggak ada pengetahuan soal hukum internasional ya kan. Katanya gue lihat tuh ada mereka juga nembakin ambulan ya kan, ya kayaknya wajar sih ya kan, karena pendidikan zaman dulu juga ya, orang-orang tertentu doang yang bisa dapat malahan. Jadi ya apalagi hukum-hukum perang itu kan yang nggak ada, yang nggak tahu, mana tahu. Ini ya bisa maklum lah gue ya kan. Nih, itu sudut pandang itu netral gitu tuh Pak. Agresi militer Belanda 2 ini ya, agresi militer sesuai namanya yang kedua, yaitu buat kalau nggak salah tuh buat ngambil sisa-sisa republik kalau nggak salah kan ini. Jadi sampai bahasa agresi militer satu aja ya kan. Jadi di operasi militer satu tuh Belanda tuh udah dapat Indonesia tuh tinggal beberapa daerah doang. Jadi tuh tinggal Yogyakarta, Madura sama Jawa Barat apa pokoknya yang dekat Jakarta tuh apa ya, di kiri Jakarta tuh Jawa Timur bukan sih ya, Jawa Timur biasanya udah dikuasai Belanda semua kalau nggak salah ya kan. Gue masih inget petanya Jawa doang sayangnya. Nah terus sama Madura tadi. Terus kan di operasi militer 2 ini rencananya buat menguasai seluruh daerah sisa-sisa republik tadi gitu. Yang akhirnya ya karena desakan internasional juga ya kan, sama diplomat kita yang GG juga, GG juga bikin diplomasinya sama disupport sama revolusi fisik tadi. Nah kayaknya tuh bisa lah damai pas penaikan, sama juga campur tangan Amerika juga, sama juga PBB juga. Jadi ya bisa lah dihentikan agak sih mitanya, dan pasti narik mundur Belanda ya kan, dari Yogyakarta. Terus lama kelamaan tuh tahun 5 habis meja bundar tuh baru tarik semuanya tuh, apa ya, meja bundar kalau nggak salah. Tinggal Papua doang tuh yang masih di tangan Belanda ya kan, full sisanya udah. Oke, ini satu keluar ya, kalau ada salah koreksi, mohon maaf koreksi kalau gue ada salah. Dan kalau ada yang nggak paham soal nomor satu ini bisa komen aja di bawah, oke? Seperti biasa, karena gue punya kekurangan ya di soal omongannya, cepat pak gue kurang ngomong, oke? Agresi militer Belanda 1 udah gue bahas tadi sedikit, cuman kita bahas lagi. Jadi ya agresi militer Belanda 1 itu untuk untuk kembali mendapatkan koloninya kan. Ya praktek standar lah buat negara-negara Eropa ya kan, yang koloninya udah diambil negara-negara poros waktu Perang Dunia Kedua. Misalnya Prancis tuh ngambil daerah Vietnam, baku gelut juga tuh. Inggris kayaknya ngambil Singapura doang, orangnya nggak ada. Malaya nggak ada perlawanan kalau setahu gue ya. Pokoknya yang damai itu cuma Inggris doang sih, ngambil koloninya damai aja, nggak ada ribut-ribut. Sabuk agresi militer 2 Belanda ini ya untuk kembali mendapatkan koloni yang tertinggal kemarin ya, dengan cara memusuhi negara, ya bisa kita bilang lah kalau pakai sisi Belanda itu negara separatis lah kan, negara resmi yaitu Republik Indonesia. Nah itu diperangi, dan karena juga ini satu lanyur dapat
dapat pengakuan dari luar negeri ya, misalnya dari negara-negara kayak Mesir misalnya, India ya kan. Jadi ya nggak bisa semena-mena gitu, jadi ya perlahan aja dulu ya gitu. Dan hasilnya ya Street Bus Limited 2 tadi, yaitu masih menguasai seluruh Indonesia kecuali ada Sumatera kalau nggak salah, di Padang apa di mana tuh Sumatera, gue lupa, sama Jawa yang kita bahas tadi. Oke. Revolusi Madiun 1948. Revolusi Madiun 1948 ini adalah gerakan PKI pertama ya, pasca apa namanya, pasca kemerdekaan ya. Itu kenapa PKI Muso lah gampangnya, PKI Muso. Muso siapa bang? Muso itu tokoh PKI itu ya, tokoh PKI ya, dikatakan tahun TKI tahun 30-an ya kan, 30 40-an ya. Puncaknya 48 sebelum Aidit dan kawan-kawan. Itu beda generasi lagi, PKI generasi tahun 40. Dia itu habis dapat mandat ya dari, kan kebetulan dari habis dari Moskow ya, temu Bapak Stalin dari Stalinium. Ya kan. Katanya dia juga nunggu restu ya dari namanya dari Stalin itu buat mengadakan pembentukan negara RSI ya, Republik Soviet Indonesia, RSI. Gue ingat sendiri, Republik Soviet Indonesia ya kan. Soal kenapa di Madiun gue nggak tahu juga kenapa, mungkin karena gue lupa, ingat gue di Madiun tuh kalau nggak salah tuh karena itu, kalau nggak salah tuh karena sepi ya, nggak terlalu diperhatikan sama Republik Indonesia kan, sama fokus di sekitaran TNI kan, bagi desi TNI itu fokus di sekitaran Jawa ya, Jogja sama Jakarta doang, jadi nggak, daerah kayak Madiun tuh nggak terlalu diperhatikan. Jadi ya situ mulai, terus sempat gejolak juga sama itu, habis ngebunuh TNI lokal loh, sama itu komandannya kena juga. Jadi ya ada seruan juga katanya dari Muhammad Hatta ya kan, ikut kami atau ikut PKI Muso. Gue ingat Soekarno apa Hatta tuh, gue lupa, pernah gue baca tapi gue baca. Dan akhirnya karena ini kalau nggak salah tempat pertama agresi militer juga, kalau nggak salah agresi militer Belanda kalau nggak salah, gue ingat lupa juga. Terus karena singkat cerita ya kan, pemberontakannya bisa dibersihin kan sama divisi Siliwangi, gue lupa divisi yang berapa. Terus nasib Muso tadi itu yang pendiri pemimpin negara RSI ya, negara Soviet Indonesia, Republik Soviet Indonesia kan. Itu kalau nggak salah ketembak, pas mau kabur tuh ketembak gitu, Muso. Anak ulama pak, iya serius anak ulama loh. Revolusi Madiun 1948. Oke, episode memang putih Manado apa ya? Ceritanya 11-12 sih. Gabungan antara agresi militer ya, sama ya agresi militer yang satu tadi gue bahas, sama Hotel Yamato, gabungan lah ya kan dapat kan rangkupannya gini. Tapi kalau lebih barbar lagi pak, kalau Hotel Yamato kan nggak ada sampai bentrok ya kan, nggak sampai. Kalau ini ada bentrok pak, tuh sakit, bentrok antar udah sampai milisi pak. Jadi udah gelut tuh sampai, tapi gini sih. Jadi si kacita itu bakal gelut kan sampai akhirnya PPP Pemuda Indonesia kalau nggak salah. Gue lupa, bentar. Itu pasukan PPP ya, pasukan PPI itu, pasukan pemuda Indonesia ya kan, sama rakyat lokal juga kan, sama ya rakyat lokal lah ya kan. Bahasa nyerbu ya pak, nyerbu base-nya Belanda, markas Belanda, pas sampai capture itu juga markasnya juga sampai ke capture, komandannya ikut ke capture juga pak, letnan lagi, gila juga sih. Jadi ya abis itu ya mereka naik ke atas ya kan, atas base itu ada kibar bendera kan, terus disobek birunya kayak kasus Yamato, sudah. Akhirnya untuk sementara itu apa namanya lupa gue. Untuk daerah Manado dan Manado sekitarnya itu kan aman dari pengaruh Belanda ya, sampai sekitarnya pas bulan Maret kalau nggak, itu gue taruh aja ya kan di tulisan. Pas bulan Maret kan terus datang lagi untuk Belanda sama kapal destroyer ya, namanya kapal destroyer kecil, kapal destroyer namanya susah anjir, bisa dicek aja di wiki. Bawa satu batalion kecil kan. Terus
karena kebetulan apa namanya PPI tadi punya itu kan punya bahan negosiasi kan, akhirnya negosiasi lah tuh antara PPI, tokoh-tokoh PPI dan tokoh-tokoh sekitar Manado yang pro republik sama tokoh Kenil ya kan, tokoh Kenil yang dari kapal destroyer tadi diskusi mereka perundingan perundingannya gak dapat sih gua hasil perundingannya kayaknya sih lebih tepatnya gencatan sementara sih emang pengumpulan kekuatan ya kan. Iyalah, yang tiba-tiba separatis jadi bisa nguasain bis gini juga anjir, siapa yang gak kata-ketir coba. Oke, sambung. Bandung Lautan Api, Bandung Lautan Api ya udah tahu lagunya ya kan. Bandung Lautan Api ya seperti namanya ya kan, Bandung Lautan Api itu pembakaran kota Bandung. Kenapa dibakar Bang? Karena Bandung itu strategis ya kan, sama juga mau asipnya kayak Surabaya juga, mau hampir sama kayak Surabaya. Cuma Bandung Lautan Api ini sebenarnya ada dua perintah sih. Kenapa jadi Bandung Lautan Api ini terjadi? Karena itu Tanpa itu pindah dari Jogja kalau nggak salah, Jogja apa Jakarta tuh gue lupa, buat ngebakar kota Bandung ya kan, buat ngebakar kota Bandung biar nggak dipakai itu, jadi nggak bisa diapa-apain tuh ya, udah gosong itu kota, jadi nggak bisa dipakai apa-apa sama Inggris lebih tepatnya kan. Terus ada juga tuh perintah dari Padang kalau nggak salah ya, dari Padang, dari pemerintahan itu darurat RI di Sumatera kalau nggak salah, katanya buat mempertahankan Bandung ya kan. Nah terus kata tokoh-tokoh pejuang di Bandung ini ngambil perintahnya yang di Jogja ya kan, yang di ibu kota, gue lupa Jogja apa Jakarta tuh. Terus akhirnya ya warga diungsikan dan kotanya dibakar sesuai namanya, kotanya dibakar. Ya akhirnya nggak dapat apa-apa sih Inggris di situ, cuma kota gosong doang. Ya kayaknya kalau soal Inggris kota gosong ya kayaknya sudah ya bodo amat ya, ada pengalaman juga. Mereka sering nemu kota kosong kok di Perancis. Kalau kota kosong di Asia kayaknya nggak, jarang sih ya kota kosong. Ya sih ya kayak mungkin pernah jarang. Nah, kayak gereja Sudirman sesuai namanya ya kan, gitu ya. Itu aktivitas gereja Jenderal Sudirman selama perang revolusi itu mulai Ambarawa sampai serangan umum Jogja tuh. Sudirman tuh ngurus sama gerilya separatis yang nggak terhitung ya, yang spontan lah ya kan, di hutan. Sampai sini aja videonya. Kalau gua ada salah mohon dikoreksi ya, oke. Karena sudah saya bilang saya ini abal-abal, nggak pro-pro amat, nggak pro-pro amat sebenarnya. Jadi mohon dikoreksi. Dan karena saya ngomongnya kecepatan, udah kebiasaan, dan saya udah aja bisa diubah. Yang nggak paham atau mau tambah informasi ya bisa aja komen di bawah, oke, ntar gue balas satu-satu kok, santai aja sama komennya masuk, oke. Gue sampai sini video. Kalau jangan lupa like, share, subscribe, oke. Dan gue Joki, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.